Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Bapak Haji Ubaidillah MA PhD, yang kami hormati Ketua Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Jeddah, Saudi Arabia, dan pengurus PPMI Jeddah yang kami cintai, serta para peserta webinar 1 PPMI Jeddah mengenai norma-norma di Arab Saudi yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena nikmat dari Allah SWT kita semuanya diberikan kesempatan untuk berhimpun kembali di kesempatan kali ini, kesempatan berbahagia ini, untuk bersama-sama kita belajar mengenai kebudayaan mengenai Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Seminar ini atau webinar ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama bagi mahasiswa dan juga warga negara Indonesia yang ingin tinggal di Saudi nantinya atau yang sedang tinggal di Arab Saudi, agar memberikan wawasan, memberikan petunjuk bagi kita semuanya supaya kita dapat optimal belajar, bekerja, ataupun ketika berinteraksi dengan masyarakat di Arab Saudi. Sebelumnya perkenalkan kami selaku pembawa acara Muhammad Lutfi Hidayat akan membacakan susunan acara kita pada sore waktu Saudi dan malam hari waktu Indonesia Barat. Yang pertama akan ada pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah ini akan memberikan barokah pada kegiatan kita pada kesempatan ini. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua PPMI Jeddah, yaitu kepada Saudara Tarmadinah. Kepada beliau, Saudara Tarmadinah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita semua kenikmatan sehingga pada sore kali ini di waktu Arab Saudi dan malam hari di waktu Indonesia masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka pada media Zoom. Salawat dan salam tetap limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingin sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Ubaidillah MA PhD selaku atas pendidikan KBRI Jeddah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu kita, dan tidak hanya bertemu tetapi insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita semua berupa ilmu yang bisa kita terapkan di Saudi Arabia ini. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus PPMI Jeddah yang sudah memberikan fasilitasnya, dan tak lupa kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kali ini. Ketika kita membaca suatu buku, maka afdol sekali kita ingin mengetahui siapa mu'alifnya atau siapa pengarang dan penulisnya. Oleh karena itu, saya selaku pembicara yang sekarang ini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tarmadinah, asal dari Jawa Barat Majalengka, selaku Ketua PPMI Jeddah tahun 2020-2021. Ini adalah webinar pertama kami yang menunjukkan keberadaan kami di Kerajaan Saudi Arabia, yang menunjukkan eksistensi kami di Jeddah. Oleh karena itu, saya meminta izin kepada Bapak atas pendidikan KBRI Riyadh dan juga teman-teman semua
baik dari KU ataupun dari seluruh penjuru Saudi Arabia, ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang belajar di KU sendiri. Mahasiswa di sini, khususnya di King Abdul Aziz University itu, alhamdulillah ada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sendiri, berbagai jenjang dan berbagai jurusan di sini. Untuk Ma'had Lugha Arabiyah ada 19 orang, untuk jenjang S1 ada 8 orang, S2-nya itu sendiri ada 11 orang, dan S3 itu ada 12 orang, Pak. Dan untuk perempuannya, Ma'had Lugha totalnya semuanya ada 3, dan yang sudah S1 itu 4 orang. Untuk S2, S3 belum ada perempuannya. Jadi total kami laki-laki dan perempuan yang sedang belajar di KU sendiri itu ada 57 orang, Pak, sampai sekarang yang terdaftar. Dan itu ingin sekali saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Ubaidillah yang telah mengunjungi kampus kami. Mungkin dulu itu kita sempat berbincang dengan bagian kampus, kita bernegosiasi dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu hasilnya, suatu buahnya. KU sendiri sudah bisa eksistensi dengan jumlah personil yang begitu banyak. Teman-teman semua, webinar ini diadakan karena menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa khususnya di King Abdul Aziz University dan umumnya seluruh mahasiswa yang ada di Kerajaan Saudi Arabia. Oleh karena itu, saya berharap kepada semuanya, kepada peserta, untuk menyiapkan penanya, untuk mendengarkan secara khusyuk dan menyimak dan menulis poin-poin yang begitu penting bagi kehidupan kita di Saudi Arabia ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PPMI Jeddah periode 2020-2021 yang telah memberikan sambutan pada acara kali ini. Untuk mempersingkat waktu, acara berikutnya adalah penyampaian materi yang dipandu oleh moderator kita. Sebelum webinar ini kita mulai, saya bacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari moderator kita. Nama Ahmad Fajar, sarjana komputer di King Abdul Aziz University. Saudara Ahmad Fajar adalah mahasiswa Master Computer Science di FCIT atau Faculty of Computing and Information Technology yang akan memandu acara webinar kita malam ini sebagai moderator. Dan nanti susunan acaranya adalah waktu kurang lebih 30 menit untuk acara penyampaian materi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilakan nanti kepada seluruh peserta yang malam hari ini mengikuti acara ini. Alhamdulillah tercatat sudah ada 45 partisipan yang mengikuti acara kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada moderator, Saudara Ahmad Fajar, untuk memandu acara webinar pada malam hari ini. Semoga acara ini berjalan menarik dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi peserta maupun juga seluruh mahasiswa yang mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Kami persilakan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya teman-teman udah nggak sabar dengar penjelasan mengenai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di Arab Saudi untuk kita warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi. Tapi sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan kita, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh teman kami,
Ustadz Asep. Silakan Ustadz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung aja, nggak usah berlama-lama ya teman-teman ya, karena kan kita langsung ke intinya sih. Tapi sebenarnya topik ini seperti yang diperkenalkan oleh MC tadi, kita kedatangan tamu yang spesial kali ini. Langsung didatangkan dari Arab Saudi, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Riyadh. Beliau adalah Atase Pendidikan KBRI Riyadh. Beliau namanya Ahmad Ubaidillah. Tempat tanggal lahirnya di Tangerang sekitar bulan Agustus 1967 tahun silam. Sama seperti kita semua, beliau adalah thalibul ilmi yang baik, yang sangat bekerja keras,
dalam menyelesaikan studi-studinya. S1 dan S2 beliau tamatkan di Universitas Islam Negeri Jakarta. Kemudian beliau lanjutkan juga ke pendidikan yang lebih tinggi seperti kita yang ada di luar dari Indonesia. S2 beliau dan S3 berada di United States of America, di Amerika Serikat, dengan mengambil jurusan Sejarah Asia Tenggara. Sangat menarik ini, Sejarah Asia Tenggara, tapi kok bisa ke KBRI yang notabene ada di wilayah Timur Tengah. Nanti kita sedikit bincang-bincang tentang itu. Nah, sebelum beliau dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh, beliau juga sempat menjadi dosen FISIP di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian beliau juga menjadi peneliti di Indonesian Center for Civic Education di kampus yang sama di UIN Jakarta. Dan kemudian sekarang beliau menjadi ayah kita bersama di Kerajaan Arab Saudi, tepatnya di posisi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh. Tanpa berlama-lama, marilah sama-sama kita sambut dengan meriah, kita sambut dengan penuh sukacita mengenai pemaparan dari Ayahanda Ahmad Ubaidillah. Kepada Ayahanda Ahmad Ubaidillah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tes dulu nih suaranya, apa Waalaikumsalam. terdengar dengan baik kawan-kawan? Dengar jelas. Baik. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua PPMI Jeddah. Yang saya hormati, saya banggakan pengurus PPMI Jeddah, kawan-kawan panitia, Fajar dan kawan-kawan, kemudian juga moderator, sekaligus merangkap moderator. Ini ada dua Fajar ya? Atau hanya satu Fajar di KAU itu? Fajar saya doang sih. Saya baik, dan saya sebenarnya tertipu oleh Fajar ini. Saya kira beliau ada di Jeddah, ternyata ada di tanah air. Tentu rekan saya, sahabat saya, Satria Antoni, PhD kandidat, yang sama-sama kita banggakan. Kita doakan biar segera cepat jadi doktor. Amin, amin. Syukran, Pak. Terima kasih sudah diundang. Dengan rasa syukur, alhamdulillah kita bisa saling bersilaturahmi walaupun dengan daring, dengan virtual. Kita alhamdulillah masih bisa menjalin silaturahmi. Begitu Fajar menghubungi saya tanpa pikir panjang, saya iakan. Ini adalah kesempatan yang berharga buat saya bertemu dengan rekan-rekan. Saya sih senang sekali kalau rekan-rekan tidak keberatan kalau menampakkan wajahnya, sehingga ketahuan apakah sedang tidur atau jangan-jangan on saja, kemudian di Indonesia jangan-jangan masih bersenda gurau dengan tetangga ataupun dengan keluarga. Saya terus terang menyangka kawan-kawan sudah pada balik ke Jeddah.
karena kemarin saya bertemu dengan Satria di acara webinar dengan Universitas Muhammadiyah Riau. Karenanya ketika Fajar nanya, Pak minta presentasinya, saya bilang sudahlah kita ngobrol sajalah. Kayaknya terlalu formal sekali kalau dalam presentasi. Kalau tentang seluk-beluk kehidupan kampus tentu kalaupun saya tahu, pasti yang lebih tahu itu adalah kawan-kawan yang ada di sini, terutama Ustadz Satria Antoni yang sudah lama di Jeddah. Tapi mungkin saya ingin sharing pengalaman saja. Silahkan kalau ada yang bertanya lanjut saja, karena memang saya inginkan ini adalah ngobrol santai dengan ini. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, saya mungkin orang yang sedikit boleh dikatakan ya mempunyai pengalaman yang agak unik. Sekolah di Indonesia, kemudian saya juga mendapat beasiswa sekolah di Amerika Serikat, itu negara superpower. Kemudian Allah mentakdirkan saya mendapat pengalaman bekerja di Kedutaan Besar Republik itu sesuatu yang tidak terbayangkan ketika saya masih sekolah. Cuma saya waktu itu biasalah, orang tua saya, ibu saya, mungkin doanya beliau saya yakin itu. Ketika saya sudah menginjak usia 40 tahun, dia bilang, nak kamu sekolah jauh-jauh, sudah punya keluarga pula, haji saja belum katanya. Biasalah kalau orang Melayu kan, kalau orang Indonesia kan selalu ditanya itu ya. Kamu kemanapun jalan katanya, ke luar negeri, jalan kemana-mana, ke Eropa, ke negara yang lain. Tapi kalau belum haji, kayaknya belum sah deh. Ya saya waktu itu, ya kita sudah tahu bahwa haji dari Indonesia itu kan harus antriannya juga bukan lagi puluhan, ratusan bahkan ribuan. Saya bilang ke ibu, insya Allah ibu kalau ada rezeki, insya Allah saya bisa haji lebih dari satu. Insya Allah jalan Allah akan selalu terbuka. Rupanya itu harapan saya jadi doa ibu saya. Kemudian di sela-sela saya selesai PhD 2011 kalau tidak salah. Saya biasa mengajar di mana-mana, keliling Indonesia sebagai peneliti ataupun sebagai pembicara dari Sabang sampai Merauke. Di tengah-tengah kesibukan itu, saya ada seorang kawan kecil saya, dia tinggal di Jeddah, WA saya, SMS lah waktu itu mungkin ya, cobalah melamar jadi atase katanya di Saudi. Kemudian tawaran pertama saya tidak gubris karena saya memang banyak kesibukan. Kemudian berlalu 3 tahun berlalu, dia negor saya lagi. Cobalah katanya melamar. Saya ketika itu berpikir mungkin ini jalan saya untuk berhaji. Tapi sebelumnya saya mendapat kehormatan, mendapat undangan dari kerajaan Saudi Arabia untuk berhaji. Dan disitulah saya berdoa, ya Allah jangan hanya sekali. Saya ingin melakukan haji beberapa kali, berulang-ulang itu. Berilah kesempatan. Setelah haji itu saya melamar atas pendidikan dan alhamdulillah saya diterima. Jadi merupakan kesyukuran buat saya dan keluarga. Saya bisa sekolah di Indonesia, bisa sekolah di negara superpower di Amerika, kemudian sekarang bisa bertugas di negara kerajaan Islam terbesar di dunia,
boleh dikatakan Saudi adalah negara Islam terbesar di dunia yang sangat dihargai, dihormati oleh negara-negara lain, baik negara Muslim ataupun non-Muslim. Alhamdulillah saya dapat pengalaman di negara yang disinilah pusat kiblat umat Islam, karena ada Baitullah, disinilah makam Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun lebih beberapa minggu dengan Desember ini. Saya tiba akhir November 2017, sekarang akhir November, kayaknya setahun lebih beberapa jam, jangan-jangan, karena ini udah akhir November. Persis ini saya kira-kira tiba November akhir. Besoknya itu, kalau tidak salah November 30 ya, kalau tidak salah. Pokoknya esok harinya itu tanggal 1 Desember. Jadi ini persis 3 tahun Ustaz Satria saya di Jeddah ini. Alhamdulillah tinggal beberapa bulan. Karena tugas saya sebenarnya 3,5 tahun ya, kita 3 atau 3,5 tahun. Kalau mudah-mudahan Allah panjangkan usia, disehatkan badannya, insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan bulan Mei ataupun bulan April lah, kira-kira demikian. Ya, antara Maret, April, Mei saya kontrak selesai. Kira-kira demikian. Jadi tidak terasa. Tentu saya sebagai yang dituakan di Saudi ini, ya yang dituakan di kalangan mahasiswa tentu belum maksimal. Banyak kewajiban-kewajiban saya yang belum saya lakukan secara maksimal, membantu kawan-kawan, membimbing kawan-kawan. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa diteruskan oleh atas pendidikan dan kebudayaan yang akan datang. Ala kulli hal, alhamdulillah 3 tahun saya di sini, banyak hal yang bisa saya pelajari, dan saya juga banyak belajar dari kawan-kawan sekalian. Nanti kalau sudah jelang 30 menit, Fajar tolong dikasih aba-aba ya. Khawatir saya bablas akhirnya ngomong sendiri, nggak taunya kawan-kawan sudah pada tidur. Nanti kita ini ya, saya terus terang sangat berbangga dengan kawan-kawan di KAU khususnya, karena KAU itu buat saya ini sangat majemuk. Tidak hanya kawan-kawan yang belajar di ilmu agama, bahasa Arab ataupun yang lainnya, tapi juga di sini lengkap. Ada kawan-kawan di ilmu-ilmu sosial, ada kawan-kawan di ilmu istilahnya ulumul kauniyah, ilmu kealaman, di informasi segala macam. Itu menurut saya KAU ini buat saya sangat spesial. Karena sangat majemuk dengan latar belakang kawan-kawan, ya tentu ada yang dari pesantren, ada juga yang dari SMA. Nah ini agar selalu dipertahankan suasana kemajemukan ini, dan tempatnya juga tidak terlalu jauh dari haram, strategis sekali untuk belajar. Tentu kalau yang semakin dengan haram tentu ada plus minusnya juga. Godaannya juga tinggi mungkin ya, apalagi kalau sudah normal. Banyak saudara kita yang umroh, banyak saudara kita yang haji, tapi di Jeddah ini luar biasa strategis, bisa dekat kemana-mana, ke haram tidak terlalu jauh, ke perwakilan tidak terlalu jauh, ke masyarakat Indonesia tidak terlalu jauh. Jadi ini adalah ini harus disyukuri. Kawan-kawan ya, mudah-mudahan. Dan saya lihat ini di sini sudah 61, berarti ada ini sekitar beberapa dari kampus lain. Ini luar biasa. Saya tadinya saya coba tebak Fajar, saya ada di mana sekarang ini? Kemarin kan sudah dikasih tahu, Ustaz. Dikasih tahu ya. Saya sengaja mendekati ke Jeddah, nggak tahunya Fajar masih di tanah air. Saya kira sudah di Jeddah.
Ya, alhamdulillah saya sekarang ini ada di Makkah. Alhamdulillah tadi sholat subuh alhamdulillah dapat kesempatan sholat subuh di Haram. Ya, suasananya syahdu sekali. Bahkan mungkin ya karena lagi pandemi ya. Jadi tidak bejubel sebagaimana biasanya. Enak sekali suasananya, ya nambah syahdu, nambah nambah ya mungkin nambah hening ya, nambah khusyuk dalam beribadah karena semuanya bermasker, jadi minimalisir untuk berbicara ataupun berperilaku yang di luar ibadah, kira-kira demikian. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera selesai sehingga umat Islam bisa melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan tahun depan haji sudah dibuka kembali, dan saya yakin kawan-kawan sudah bete ada di rumah. Saya yakin itu. Sudah lama di rumah, sudah kangennya sudah terpuaskan baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, kawan, dan juga mungkin yang sudah berkeluarga tentu dengan anak istri karena sudah berkeluarga. Yang sudah kangen pasti ini Ustadz Satria ya, karena sudah beberapa bulan jauh dari keluarga. Kawan-kawan sekalian, ya tema kita adalah tentang norma. Tentu hal yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah bahwa mudah-mudahan di sini banyak terutama kawan-kawan yang masih baru ya, yang sudah diterima tapi belum LO-nya ya. Learning apa ya? LOA itu apa? Surat pemberitahuan bahwa kita resmi diterima. Oke, ya, tapi sudah diterima tapi belum masih proses ya? Iya, masih proses. Katanya di Kementerian Masih proses. Pendidikan. Iya. Nanti kalau memang nanti ada kendala yang nanti bisa kita lakukan, insya Allah kita dengan senang hati, karena dalam beberapa waktu juga saya akan menghadap ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Saudi di Riyadh. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang bisa kami sampaikan, nanti Fajar ataupun kawan-kawan yang di sini bisa komunikasi dengan saya. Siap. Terima kasih. Iya, kawan-kawan sekalian, bahwa hal yang paling penting diperhatikan oleh kawan-kawan adalah di Saudi ini adalah bahwa Saudi tidak seperti negara barat, tidak seperti di Indonesia. Negara Saudi adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan kerajaan Islam, yang dipimpin oleh raja, yaitu Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman. Dua negara ini, negara Indonesia dan negara kerajaan Saudi Arabia maksud saya, mempunyai hubungan yang sangat panjang. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum lahirnya kerajaan Ibnu Saud, hubungan antara Indonesia ataupun Nusantara dengan Hijaz ataupun cikal bakal Saudi Arabia modern sudah sangat lama. Karena apa? Jangan-jangan hubungan antara Muslim ataupun nenek moyang kita dengan masyarakat Hijaz ataupun dengan masyarakat Saudi Arabia itu paling tua jangan-jangan. Karena apa? Karena peristiwa ataupun karena ibadah haji. Ada ibadah haji, kemudian juga hubungan ritual, hubungan peribadatan, hubungan keagamaan yang sudah sangat tua, yang itu sudah terjalin bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia sebagai implementasi daripada pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Kemudian secara intelektual, secara akademik, hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia juga tidak kalah tuanya, karena pada abad 17 misalnya, itu para ulama-ulama besar kita, itu mereka merupakan alumni daripada katakan universitas ataupun daripada guru-guru mereka yang mengajar di Haromen,
yang mengajar di Masjidil Haram, yang mengajar di Madinah, yang mengajar di semacam pondok pesantren ya. Di situ ada Saulatiyah di Mekah sini. Saat ini saya ada di Wisma Haji Mekah yang berdekatan dengan Mina. Disinilah saya berada. Kebetulan ada tugas, saya sedang bertugas di Sekolah Indonesia Mekah. Nah, hubungan yang sangat lama ini, yaitu di abad 17 itu kira-kira banyak ulama-ulama kita yang merupakan para student ataupun para pelajar yang belajar di Makkah dan Madinah. Misalnya Syekh Yusuf Makassari itu ulama abad 17. Kemudian juga ada lagi ulama-ulama Aceh, kemudian Araniri, Samsudin As-Sumatrani, juga ada Abdullah Al-Fatani dari Patani, ada juga Al-Falimbani. Banyak sekali ulama-ulama kita dari Sumatera, dari Jawa, dari Makassar, Yusuf Al-Makassari, dan juga dari dari Sumatera Barat. Itu banyak sekali ulama-ulama kita. Kemudian pada abad selanjutnya, yaitu sekitar abad 19, abad 20, kita mengenal dua pendiri organisasi besar di Indonesia, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, kemudian juga Kiai Hashim Asy'ari. Masing-masing adalah pendiri organisasi Islam terbesar di dunia bahkan, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dua-duanya adalah dua ulama yang bersahabat, dan dua-duanya mereka adalah murid-murid yang belajar di guru-guru mereka yang menetap di Haramain ataupun di Hijaz. Ada juga Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yaitu diantaranya guru mereka yang menetap di Makkah dan meninggal di sini. Itu adalah merupakan tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari rangkaian ataupun connectivity ataupun intellectual network dari para ulama-ulama di Nusantara. Juga saat ini kawan-kawan sekalian, itu adalah merupakan bagian daripada sejarah hubungan akademik ataupun intellectual network antara Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia dan di Indonesia modern. Jadi kawan-kawan ini bukan sesuatu yang pertama. Kawan-kawan ini sebenarnya napak tilas daripada sejarah tokoh ulama kita yang pada dunia makin modern, ilmu pengetahuan berkembang, mungkin datang ke Saudi Arabia, bukan mungkin, tidak hanya belajar tafsir dan hadis. Saudara ini rekan kita, senior kawan-kawan, Satria Antoni, belajarnya bukan hadis tafsir, tapi belajar tentang perminyakan. Kawan-kawan yang lain ada di informatika, ada di ilmu politik, ada di ilmu sejarah, ada di dalam bahasa Arab. Ini adalah merupakan rangkaian ataupun hubungan intellectual network antara Hijaz dan Nusantara ataupun Indonesia modern. Karenanya hubungannya sudah sangat tua. Nah, karena itu antara Saudi dan Arab dan Indonesia ini tidak terlalu salah dikatakan baladaini syaqiqaini, dua negara yang bersaudara. Dua negara bersaudara. Belum lagi hubungan di luar itu. Misalnya hubungan investasi, tentu hubungan pariwisata, hampir ribuan di masa normal, ribuan jamaah umroh Indonesia setiap hari berziarah ke Saudi Arabia.
Jadi betul-betul kita ini seperti dua negara yang bahkan mengatakan Raja Salman ataupun pemimpin Saudi Arabia, Indonesia itu sudah seperti kampung kedua, seperti rumah kedua. Demikian pun pimpinan kita dari dulu, dari zaman Bung Karno, Pak Harto, dan sampai sekarang menganggap bahwa Saudi itu adalah seperti rumah kedua bagi mereka. Ini artinya apa? Kawan-kawan pun mempunyai misi historis, bagaimana mengharumkan hubungan antara dua negara ini, di mana kawan-kawan posisinya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa tentu yang pertama tidak hanya belajar, tapi juga dia menjadi duta budaya. Duta budaya artinya apa? Bahwa mahasiswa Indonesia harus pandai menempat dirinya sebagai representasi kebudayaan Indonesia. Representasi daripada akhlak Indonesia, di mana orang Indonesia itu terkenal sebagai manusia yang ramah, pemaaf, mudah senyum, dan penolong. Ditambah rajin menabung katanya. Nah, ini artinya apa? Bahwa kawan-kawan ketika hidup di Saudi Arabia, di dalam gerak-gerik kawan-kawan juga membawa nama Indonesia. Alhamdulillah, sampai saat ini sepanjang pengetahuan saya, kawan-kawan mahasiswa Indonesia itu di mata pimpinan kampus di Saudi Arabia terkenal berprestasi. Bahkan ketika saya berkunjung ke Saulatiyah itu, kawan-kawan yang pesantren di sana, pimpinannya bilang ke saya katanya puluhan tahun sejak muda sampai tua bertugas berkhidmat di Saulatiyah, belum pernah mendengar satu kata pun celak tentang santri ataupun siswa dari Indonesia. Tidak pernah saya mendengar ada anak Indonesia berkelahi. Tidak pernah saya dengar ada mahasiswa Indonesia, mencuri ataupun ngambil barang orang. Tidak pernah. Itu saya dengar dan saya lihat pengakuannya dari orang asing yang bekerja di Saulatiyah. Saulatiyah itu di Makkah, tidak jauh dari Haram. Di situ banyak saudara-saudara kita yang belajar tidak di asrama karena mereka umumnya juga sambil bekerja. Artinya apa? Kalau mereka saja di Saulatiyah itu, mereka yang belajar dengan biaya sendiri, saya yakin kawan-kawan yang beruntung menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi di Saudi Arabia, dan itu semuanya insya Allah 100% mendapatkan beasiswa, harus menjaga integritas itu. Harus menjaga integritas itu. Harus tunjukkan bahwa kawan-kawan adalah merupakan duta-duta budaya Indonesia. Harus membuktikan bahwa benar kata orang bahwa orang Indonesia itu adalah manusia ramah. Harus ditunjukkan kepada kawan-kawan juga bahwa kawan-kawan adalah merupakan orang-orang terpilih, sehingga kawan-kawan juga berprestasi. Setidaknya tepat waktu kalau belajar, jangan terlalu lama. Karena apa? Masyarakat menunggu Anda sekalian. Tepat waktu. Apalagi sekarang Saudi Arabia semakin ketat. Akan diberlakukan DO kalau tidak tepat waktu. Nah, ini harus ditunjukkan. Sebagai yang lainnya adalah bahwa Saudi Arabia adalah negara kerajaan. Tentu kawan-kawan tidak sebebas seperti di Indonesia. Negara Indonesia adalah mempunyai sistem demokrasi. Kalau di Saudi Arabia sistem kerajaan, saya selalu wanti-wanti kawan-kawan, jangan terlibat aktivitas politik. Jangan terlibat aktivitas yang tidak disukai oleh negara di mana Anda belajar, di mana Anda mendapatkan beasiswa. Ini saya tekankan kepada kawan-kawan ketika saya bertemu kunjungan ke kawan-kawan PPMI dimanapun,
tolong berhati-hati kalau mau WhatsApp sesuatu, berita-berita, isu-isu, rumor-rumor yang berkaitan dengan Saudi Arabia. Hati-hati, karena sudah ada korbannya. Ada salah seorang kawan kita yang mau memposting sesuatu yang menyinggung ataupun menodai hubungan antara dua negara. Kawan-kawan itu harus saling menasehati, harus saling mengingatkan. Karena apa? Kalau kawan-kawan melanggar itu, maka resikonya bisa saja kawan-kawan mahasiswa dia dari stok mahasiswanya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus tahu posisi kita di negara di negara orang. Jangan sampai kawan-kawan naudzubillah terlibat dengan jaringan-jaringan yang tidak disukai oleh Saudi, misalnya jaringan terorisme, jaringan narkoba, naudzubillah. Jaringan-jaringan yang tidak disukai oleh Saudi. Karena apa? Karena Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman ini sedang mempromosikan, sedang memproklamirkan bahwa Saudi adalah merupakan negara yang komitmen dengan wasatiyatul Islam ataupun Islam yang moderat. Islam yang rahmatan lil alamin. Ketemu ini dengan Islam di Indonesia yang berkarakter moderat. Karenanya kawan-kawan, tolong saya wanti-wanti, jangan sampai kawan-kawan terperdaya ataupun terjebak ataupun apapun namanya dengan gerakan-gerakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip moderasi. Karena apa? Cobaannya sangat banyak. Ya mungkin saja kawan-kawan semuanya steril, tapi bisa jadi kawan-kawan di negara lain mungkin saling sharing-sharing informasi-informasi yang belum tentu benarnya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di Saudi Arabia. Ini kawan-kawan yang saya selalu wanti-wanti, jangan sampai itu mengganggu kelangsungan belajar kawan-kawan sekalian. Berorganisasi silahkan. Berorganisasilah PPMI menjadi tempat untuk saling sharing ide, sharing pengalaman, saling memberi peluang dan segala hal. Berbicara tentang politik boleh, tentu boleh, di sini juga ada jurusan politik. Tapi itu tadi harus prinsip bahwa kita hidup di negara yang moderat dengan berbagai aturan-aturan. Ya tentu kita harus seperti tadi disinggung, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Kita harus ikuti norma-normanya. Tentu ada yang berbeda dengan Indonesia. Misalnya jangan coba-coba megang pantat orang Saudi. Bisa tersinggung 7 turunan itu. Beda dengan di orang Saudi lebih suka, lebih baik dipegang kepalanya daripada dipegang pantatnya. Kadang-kadang kita refleks, dan saya juga pernah mengalami itu, refleks karena kita kan biasa ya di Indonesia. Tapi di Saudi jangan coba-coba. Dia lebih terhormat diiniin kepalanya daripada dipegang pantatnya. Nah, ini hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi perlu kawan-kawan saling mengingatkan. Kita tetap elegan, kita tetap menghormati tradisi itu. Nah, inilah kawan-kawan yang perlu kita ini. Tentu harus kita menghormati. Kawan-kawan sekalian, Saudi dalam 3 tahun terakhir ini betul-betul sedang jor-joran istilahnya untuk membangun berbagai melakukan pembaruan. Misalnya Saudi sejak 2 tahun terakhir sudah membolehkan kaum perempuan menyetir misalnya. Ada suasana dalam tanda petik kebebasan bagi perempuan Saudi untuk menyetir yang itu sejak puluhan tahun silam mungkin jangan-jangan belum pernah.
Tapi bukan berarti kemudian Saudi bebas tak terkendali, tidak. Perempuan Saudi saya melihat walaupun mereka ngebut, mereka tetap masih menggunakan cadar. Tentu persoalan cadar di Saudi mungkin kita bab lain ya, ada perbedaan dalam konteks argumentasi mereka. Juga sekarang ini memang harus diakui, boleh tanyakan ke Ustaz Satria itu. Saudi sekarang ini agak longgar, kawan-kawan. Kalau dulu 3 tahun yang lalu begitu dengar azan kita masih di jalan, itu sudah mutawaknya itu sudah apa namanya ya, bukan menghardik, tapi sudah toko-toko tutup. Sekarang ini sudah mulai agak longgar. Begitu azan tidak seperti yang lalu. Mutawak juga semakin memang sudah tidak, polisi syariah sudah mulai berkurang. Bahkan mungkin ya untuk dilihat mungkin sudah tidak ada. Tapi bukan berarti kemudian masyarakat Saudi kemudian menjadi liberal, tidak. Dengan kesadaran yang tinggi mereka begitu sudah menjelang asyar tutup. Nah, ini juga salah satu norma. Salah satu norma. Di Riyadh itu selalu diwanti-wanti kalau keluar jangan pakai sarung. Bisa kena teguran itu. Sekalian saja pakai tob. Kalau mau ke masjid, kalau mau ini. Tentu kalau di kampus, di kaum punya ikutilah kebiasaan-kebiasaan setempat yang insya Allah selama tidak melanggar aturan ataupun melanggar aturan agama, aturan syariah. Nah ini kawan-kawan di antaranya ya, saya pikir banyak lagi, lebih baik enak ditanya saja biar saya bisa cerita daripada saya harus ngelis sejumlah norma yang boleh dan yang iya yang tidak. Yang jelas di Saudi itu kawan-kawan bisa memanfaatkan fasilitas kampus yang luar biasa. Ada istilah katanya kalau di kampus Indonesia labnya itu sudah bulukan baru diganti. Kalau di Saudi belum dipakai sudah diganti. Artinya apa? Saudi memang negara kaya, harus diakui. Negara kaya. Kalau kawan-kawan dari Indonesia tidak memanfaatkan labnya itu, ya kapan lagi akan dimanfaatkan? Mumpung di sini. Mereka senang. Mereka senang. Jangan saja, selama ini kan banyak digunakan oleh kawan-kawan Asia Selatan, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, dari negara lain. Nah, kawan-kawan yang beruntung, yang sudah diterima di kampus-kampus, khususnya di KAU, agar memanfaatkan itu. Dan juga yang di KAU khususnya, kita punya sekolah, ada sekolah Indonesia Jeddah. Kalau memang kawan-kawan Pak Dikbud, boleh nggak kita mengabdi, mengajar, ya barang ada beberapa mata kuliah mungkin berkolaborasi dengan gurunya, ahlan wa sahlan, selama itu tidak mengganggu perkuliahan Anda. Di situ ada saudara-saudara kita yang belajar, jumlah muridnya 1111, ada berapa kelas itu dari TK sampai SMA, kawan-kawan barangkali yang bisa matematik, yang bisa ngajar bahasa Inggris, kenapa tidak? Mungkin ya seminggu sekali saling sebagai pengalaman ahlan wa sahlan, asal memberitahu jauh-jauh hari sebelumnya ke kepala sekolah. Mungkin itu saja ya Fajar, nanti lebih fokus lebih ini silakan dengan tanya jawab. Insya Allah saya bisa saya usahakan jawab yang saya tahu, yang tidak tahu nanti saya Satria biar dia juga bisa menemani saya seperti 4 hari yang lalu. Saya kembalikan ke Fajar, silakan. Ya, terima kasih Ayahanda Ubaidillah. Ini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja, tulis di situ nama dan pertanyaannya. Ini udah ada beberapa pertanyaannya, Ayah Ubaidillah. Ini pertanyaannya itu kita kan di Indonesia dan di Saudi kan beda-beda ya, apalagi tentang orang-orangnya beda, wataknya beda-beda. Nah, kalau di Indonesia mungkin kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita lebih sungkan untuk meminta maaf. Nah, tapi kalau di Arab Saudi gimana nih? Apakah kalau misalnya kita melakukan kesalahan terhadap satu orang atau banyak orang, gimana respon dari orang Saudi itu dan apa yang harus kita lakukan? Iya,
ada istilah begini di Saudi itu karakter orang itu ada dua katanya. Ada Abu Jahal ataupun Abu Bakar. Kalau Abu Bakar baiknya luar biasa, dan itu saya saksikan. Orang Saudi kalau sudah akrab dengan kita, sekian puluh tahun tidak ketemu, atau beberapa bulan nggak ketemu, begitu ketemu, yang saya rasakan, pasti mereka ngajak kita makan di rumahnya. Ini kejadian beberapa jam yang lalu. Pak Ahmad Akil, staf saya, nanya alamat sekitar 2 jam yang lalu. Yang ditanya itu ternyata teman dia, udah 30 tahun silam nggak ketemu. Masih ingat ya dia ya? Masih ingat. Ini kuatan orang-orang Saudi itu sangat kekuatannya tinggi ya. Dan kalau tidak melihat saya di mobil, itu mau diajak ke rumahnya dan makan. Jadi saya menyaksikan orang Saudi itu umumnya baik-baik. Kalau sudah akrab, mereka itu istilahnya baru kenal 2 menit yang lalu, kalau sudah merasa nyaman, langsung kambing pun diambil mau dipotong. Betul. Iya, tapi ada juga orang Saudi yang kayak Abu Jahal juga. Saya menjumpai juga. Betapa sulitnya untuk meminta maaf gitu. Ataupun kalau kita berurusan, ya tentu saya berurusan dengan kontrak sekolah, kontrak apa segala macam, minta waktu saja untuk diundur. Jawabannya lah, tidak. Padahal itu sudah tua, istilahnya sudah, kalau orang kita bilang, udah bau tanah, Masya Allah, buat apa itu duit katanya. Tapi ya itulah, katanya yang moderat itu jarang. Baik-baik sekali, saya tidak mengatakan jahat. Tapi kalau sebaliknya sekali. Sulit sekali ininya. Tapi saya pikir ada common sense ataupun ada hukum sosial ya, kalau kita salah, tidak salah kita mohon maaf. Iya. Mereka juga pemaaf kalau kita memang salah gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa bagaimana cara bergaul dengan orang Saudi, saya pikir tidak. Yang jelas orang Saudi itu umumnya sangat toleran. Betul. Sangat toleran. Mau sholat Anda pakai usoli tidak pakai kunut tidak orang Saudi nggak pernah itu negur-negur, sangat toleran, luar biasa orang Saudi itu. Asal jangan, ya pengalaman saya nih, asal jangan Anda bikin jamaah sementara di depan Anda itu masih ada sholat jamaah, pasti ditegur. Nah itu salah satunya, sangat fleksibel. Saya juga pernah ada pengalaman, Pak. Ya, begitu kan? Iya, jadi fleksibel. Orang Saudi itu sangat fleksibel. Asal satu aja, jangan bikin jamaah lain sebelum jamaah yang di depan itu selesai. Gitu. Mau jamaah ikut ke ini silahkan, pokoknya sangat fleksibel. Itu. Betul. Mungkin itu yang yang bisa saya sharing ya. Ya, monggo silakan. Saya juga pernah ada pengalaman, Pak. Jadi ya, Indonesia sama Arab Saudi itu hubungannya erat gitu ya. Bukan cuma jamaah Indonesia yang pergi ke Arab Saudi dengan jumlah banyak, tapi ternyata wisatawan Saudi ke Indonesia juga banyak. Jadi ketika saya baru pertama kali nyampe di kampus, kan kemarin belum kenal siapa-siapa tuh. Kebetulan saya di jurusan sendirian doang, nggak ada orang Indonesianya. Nah, ketemu orang Saudi, saya perkenalkan, saya dari Indonesia, dan dia udah pernah berkunjung ke Indonesia, dan mereka jadi welcome sekali karena mereka udah tahu kalau Indonesia itu wataknya ramah. Jadi enak gitu kalau kita bawa nama Indonesia, tapi harus dijaga nama baik Indonesianya. Betul. Dan ini pengalaman lagi. Orang Saudi yang pernah ke Indonesia umumnya baiknya itu berkali lipat. Beda dengan yang belum pernah ke Indonesia, bahkan bilang, Indonesia, apa itu Indonesia katanya. Itu sama saja kawan-kawan. Ketika saya ke perkampungan Amerika, Anda dari mana? Dari Indonesia. Indonesia itu apa katanya. Tapi ketika ketemu dengan orang yang pernah ke Indonesia, ya sudah,
Mereka itu menganggap Indonesia itu pokoknya negara paling top sedunia lah. Disinilah pentingnya kawan-kawan. Kalau ketemu dengan orang Saudi, jangan lupa silahkan Anda berkunjung ke Indonesia. Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar di dunia. Bayangkan itu, terbesar di dunia. Indonesia mempunyai beragam kebudayaan, dan bahasa Indonesia itu banyak persamaan katanya dari ataupun akar katanya dari bahasa Arab. Betul. Mereka tertarik itu. Dan ini kawan-kawan sebenarnya saya lagi mudah-mudahan ya, sebelum saya pengen ada pembelajaran atau kursus bahasa Indonesia di KAU itu. Nggak tahu nih Pak Satria, mungkin nggak dalam waktu ya 2-3 bulan ini bisa dirintis. Yang ngajar siapa? Kawan-kawan saja ngajar. Ya mungkin waktunya hari Jumat ataupun pas weekend. Cukup untuk mengenal kepada mahasiswa Saudi. Tapi katanya saya dengar ya, mahasiswa Saudi itu agak malas ya. Bapak betul? Katanya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Ya setidaknya mudah-mudahan dosen-dosennya lah gitu. Nah sekarang bahasa Indonesia di sekolah Indonesia Mekah itu membludak peminatnya. Juga di Jeddah. Nah ini saya pengen ke depan itu mahasiswa dengan sekolah Indonesia itu berkolaborasi lah, entah ngajar, ya mungkin tidak harus setiap hari, mungkin seminggu sekali ngajar sekedar untuk ngemong lah adik-adik kita. Kenapa? Siswa kita di sekolah Indonesia Jeddah itu banyaknya adalah generasi kedua atau ketiga diaspora Indonesia. Baik. Mereka keturunan Indonesia, lahir di Saudi, keturunan Indonesia, yang mereka punya dua bahasa Arab dan bahasa Banjar, bahasa Arab dan bahasa Batak, bahasa Arab dan bahasa Sunda, bahasa Arab dan bahasa Bugis, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Wow. Karena apa? Mereka adalah diaspora atau imigran Indonesia yang sejak kakek buyutnya udah ke sini, mungkin sebelum kemerdekaan mungkin. Nah kira-kira demikian tentang masyarakat Indonesia di Jeddah dan sekitarnya. Ya. Nah, ini sebagai informasi untuk teman-teman dan Ayahanda Ubaidillah, kalau peserta kita kali ini bukan hanya mahasiswa KAU aja, tapi ada mahasiswa dari kampus lain di Saudi Arabia. Baik. Dan ternyata juga ada beberapa teman yang berasal dari kampus lain yang ada di Indonesia dan posisi sebagai dosen. Nah, ini ada pertanyaan satu dari dosen di Universitas Islam Lamongan, Jawa Timur, dari saudara Zulfin Rahmah. Beliau bertanya, Ustaz, mungkin ini OOT gitu ya. Tapi coba kita bacakan aja. Di Saudi Arabia itu kira-kira ada jurusan pendidikan nggak sih untuk di S3-nya? Oh, iya. Saya langsung jawab ya. Boleh. Oh, iya. Ada. Di universitas di Jami'ah Madinah misalnya ada, di King Saudi University ada, banyak. Bahkan kemarin itu ada namanya dokter terbaru kita yang baru, yaitu dokter Dokter Salim yang dari Jawa Timur. Itu dokter pendidikan Tarbiyah Al-Islamiyah dari Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Ada juga sekarang kawan saya di King Saudi University itu jurusan psikologi. Ada juga. Ada. Bahkan masuknya pun tidak harus kalau memang kalau memang pendidikan secara umum ya, itu kan tidak disyaratkan bahasa Arab, yang penting TOEFL-nya bagus. Betul. Kecuali jurusan-jurusan keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, yaitu bahasa Arabnya harus baik dan juga tidak perlu ada hafalan Quran. Tetapi kalau Anda hafal beberapa juz akan lebih baik. Begitu kan? Kawan-kawan masuk di KAU atau di KAUS tidak ada harus hafalan Quran kan? Tapi kalau Anda jurusan tafsir, ya minimal 5-6 juz lah gitu. Ya, demikian. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari teman kita di Mas Jaka Budiman. Ini Mas Muhammad Zahid dulu. Mas Muhammad Zahid ini bertanya masalah norma-norma yang ada di internet nih Pak.
Kan kalau di Indonesia ada hukum UU ITE, Undang-Undang Internet dan Telekomunikasi. Nah, kalau di Saudi apa ada kayak begitu? Apakah ada juga kasus yang menimpa teman-teman Indonesia yang berkaitan dengan internet atau sosial media lainnya seperti di Indonesia ini? Kira-kira pernah nemu kasus nggak di KBRI gitu? Ulangi, maaf Pak, ini Mas Fajar, gimana? Jadi kan kalau di Indonesia kita punya UU ITE, undang-undang yang mengatur tentang internet dan aktivitas yang berkaitan dengan digital. Nah, kalau di Saudi, apakah ada peraturan tersebut sama kayak di Indonesia atau enggak? Gitu? Iya, ada, bahkan lebih ketat, terutama yang terkait dengan isu ataupun rumor-rumor tentang pemerintahan harus berhati-hati. Jadi dan itu resikonya kalau mahasiswa bisa diberhentikan, kalau bukan mahasiswa, katakan pekerja, ya bisa saja dideportasi. Jadi undang-undang seperti itu tidak hanya Indonesia dan Saudi, di hampir semua negara punya undang-undang itu. Ya. Berarti ada ya. Jadi kita harus jaga norma-norma di internet. Betul. Gitu. Oke. Normanya bukan di internet doang sih ya Pak ya. Bisa di kehidupan nyata juga harus dijaga. Ini ada pertanyaan lain dari Jaka Budiman. Beliau nanya, jika melanggar hukum di Saudi dan ditangkap polisi, apakah akan menyebabkan beasiswa kita dicabut? Pertanyaannya. Iya, kalau tindakannya kriminal sangat mungkin. Walaupun selama ini bisa dikatakan selama saya bertugas ya belum ada, tapi peringatan ada. Peringatan ada. Jadi harus berhati-hati. Polisi cybernya Saudi ini sangat canggih, ya. Tidak hanya bahasa Arab. Semua bahasa mereka punya polisi cyber medianya yang boleh katakan canggih. Negara kaya. Jangankan begitu, istilahnya ada roket dari tetangga sebelah juga, setahu saya belum nyampe ke bumi sudah kena di atas kok. Betul. Saudi itu sangat canggih dalam masalah persenjataan digital ataupun persenjataan alutsista perang, sangat canggih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari saudari kita Vika Rizkia. Dia sudah punya suami ternyata di Saudi Arabia. Suaminya berprofesi sebagai engineer. Nah, dia nanya apakah memungkinkan untuk dia mendapatkan beasiswa S3 jika suaminya seorang engineer di Saudi. Kalau memungkinkan, nah status iqomahnya kan beliau ikut dengan suami. Nah, apakah kalau suaminya tidak diperpanjang iqomahnya, itu bagaimana dengan beliau tentang pendidikannya dan statusnya di Saudi? Seperti itu. Setahu saya umumnya ya perguruan tinggi itu mewajibkan adanya mahram gitu. Tapi saya kemarin dengar ada juga yang tidak. Mungkin Satria bisa membantu ini. Ada juga yang agak ini. Di KAUS itu tidak mengharuskan mahram, tapi di KSU hari ini belum muncul ada mahasiswa kita diterima, tapi kebetulan yang bersangkutan mahramnya di Indonesia belum juga hadir. Jadi masalah mahram ini masih jadi pembahasan yang belum tuntas. Tetapi kalau yang suaminya di sini S3, kemudian istrinya S1, S2, sudah banyak itu terjadi. Gitu. Nah, apakah kemudian ketika di tengah-tengah suaminya katakan iqomahnya bermasalah ataupun berhenti, yaitu mungkin harus didiskusikan dengan pihak kampus. Tapi prinsipnya kalau ada mahram lebih mudah. Betul. Tentu daftarnya sebagaimana yang masing-masing kampus. Ada yang lewat
umumnya sudah lewat online, sudah lewat daring. Demikian. Mungkin Pak Satria bisa sharing ya tentang mahram itu. Sering dipertanyakan karena saya tidak bisa mengeneralisir. Nggak apa-apa ya, ini kan ngobrol saja. Silakan. Izin moderator. Ya, silakan. Untuk kasus pertanyaan dari Ibu Vika ini, saya juga pernah ketemu dengan salah seorang orang India yang juga suaminya bekerja di Jeddah, ya. Dia juga engineer dan kemudian istrinya mendaftar di KU jurusan IT. Nah, ketika diterima, kemudian iqomahnya itu langsung kafilnya adalah King Abdul Aziz gitu. Jadi langsung ditukar dari suaminya yang awalnya kafilnya langsung dirubah menjadi King Abdul Aziz. Jadi sangat memungkinkan untuk Ibu Vika karena sudah ada kasusnya teman saya orang India yang juga suaminya kerja di Saudi dengan ketika dia apply dan diterima, jadi iqomahnya kafirnya langsung King Abdul Aziz gitu. Juga untuk mahram ya, beberapa waktu lalu kita coba sempat baca bahwa King Abdul Aziz tidak tidak membutuhkan yang namanya mahram lagi, tapi implementasinya seperti apa saya juga belum tahu nih, karena baru informasi ini beredar. Kita coba lihat ke depannya seperti mana admissionnya nanti. Ya. Mungkin itu Pak Moderator. Iya. Ya. Untuk lebih jelasnya Pak Mahrom mungkin bisa dicek di form aplikasi pendaftaran daftar. Nah, itu apakah terdapat form mahram atau enggak? Betul. Ya. Izin masuk moderator. Monggo. Ya. Izin masuk. Ini sedikit informasi saja terkait mahram. Saya ada kawan dosen kalau tidak salah dari Riau, kalau nggak salah saya lupa juga. Beliau itu sudah daftar, ini barusan juga chat kami di WA bahwa aplikasinya sudah masuk dan sudah final decision, tapi belum dijawab, sedang pertimbangan masuk ke final decision. Itu ibu-ibu dosen dari sebuah kampus di Kepulauan Riau, saya lupa kampusnya, itu baru saja screenshot bisa. Jadi female itu sudah masuk untuk S3, beliau ambil S3 di sini, kebetulan fakultasnya sama, Computer Information System, dan sudah sampai tahap akhir decision, artinya masuk prosesnya. Itu sudah bisa di KAU gitu. Berarti tanpa mahram ya? Tanpa mahram, ya. Alhamdulillah. Nanti dicoba aja nanti ya, teman-teman kalau mendaftar tanpa mahram atau dengan mahram. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih Pak. Boleh. Ini selama Bapak kan udah hampir selesai ya masa jabatan di atas pendidikan dan kebudayaan. Nah, selama Bapak menjabat, ada nggak sih mahasiswa yang dicabut statusnya sebagai mahasiswa karena suatu kasus, dan kasus itu apa kira-kira? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti aman. Kalau diperingati ada. Oh gitu. Kenapa itu, Pak? Ya. Iya, dia beraktivitas yang kira-kira dianggap melanggar aturan di Saudi. Udah, saya dapat laporan dari intelijen kita, dan dari intelijen itu dia dapat dari intelijen Saudi. Lapor ke saya, Pak Adik, ada anak buahnya bilangnya begitu di salah satu perguruan tinggi, yang jelas bukan di KAU ya, agar berhati-hati untuk sharing konten yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah Saudi. Ya, kira-kira itu poinnya. Oke. Gitu. Kalau misalnya ada kasus itu, nanti ada pendampingan dari Bapak sebagai perwakilan Indonesia di Saudi. Tentu akan kami tanyakan mengapa yang bersangkutan bukan dideportasi, diberhentikan, apa faktornya. Kalau memang kira-kira mungkin hanya alasan-alasan akademik, ya tentu akan kami
minta agar dipertimbangkan kembali, diberi kesempatan bersangkutan. Tapi kalau memang menyangkut persoalan hukum, ya tentu ada pendampingnya. Di sini kan ada atas hukum, ya kan? Misalnya bukannya apa, mungkin di sini ada atas hukum. Kalau menyangkut pidana, ada atas hukum. Menyangkut perdata, ya juga atas hukum dan atas polisi. Di sini kita tentu KBRI akan memberi bantuan-bantuan yang dibutuhkan, karena memang keberadaan KBRI kan untuk mendampingi, melindungi, melayani semua warga negara Indonesia yang berada di Saudi Arabia. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Saudara Sigit Hawarizm. Dia nanya kalau misalnya iqomah kita hilang, itu cara ngurusnya bagaimana ya? Segera lapor. Oh, lapor ke kepolisian Saudi. Lapor pertama ke kafilnya. Oh, ke kafil. Kalau mahasiswa ya tentu ke bagian syu'unit tulab. Ya, syu'un tulab. Kalau dia PMI, pekerja migran, ya tentu kepada kafilnya, kepada syarikahnya. Demikian. Kalau hilang paspor, segera lapor ke perwakilan. Hotline-nya kan ada. Gitu. Betul. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, kira-kira dari KBRI itu ada informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru untuk di kampus-kampus Saudi atau tidak gitu Pak? Iya, saya dalam hal ini bekerja sama dengan PPMI Saudi Arabia. Jadi biasanya dari PPMI mengabarkan ke kami ada pembukaan di sejumlah kampus di Saudi Arabia. Kami tidak lama biasanya kami upload di website kami. Ada yang per periodik, maksudnya bulan-bulan tertentu. Ada juga for whole year, selama sepanjang waktu ada. Misalnya kalau tidak salah terbuka. Ada juga yang 2 kali setahun, ada juga yang sekali setahun. Biasanya mereka kawan-kawan PPMI melaporkan kami, Pak, ada pengumuman ini, dan biasanya kami sebarkan. Ya sering-seringlah membuka websitenya Atas Pendidikan Kebudayaan KBRI Riyadh. Biasanya ada kami ini kan. Siap. Atau enggak teman-teman sering-sering berkunjung ke website masing-masing. Betul. Karena udah tertera jelas banget pendaftarannya, tata caranya, syarat-syaratnya udah jelas. Jadi langsung aja. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Masya Allah nih, pertanyaan banyak banget yang masuk ke kita. Mudah-mudahan terjawab, dan kalau yang belum terjawab bisa disambungkan di akun Instagram PPMI Jeddah, nanti dijawab sama teman-teman admin di sana. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Fajri Muhammad. Beliau nanya, kira-kira prosedur beasiswa itu gimana ya Pak? Gitu. Jadi soalnya prosedur beasiswa di Saudi itu tidak seperti negara-negara lain yang membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya untuk sampai tiba di Saudi. Itu kira-kira prosedurnya gimana dari awal sampai akhir? Iya, betul. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Memang Saudi ini beda misalnya dengan Kairo misalnya, atau Al-Azhar University. Saudi merekrutnya pun tidak melibatkan pemerintah Indonesia. Betul. Masih misalnya kasus Jamiah Madinah itu hanya beberapa lembaga saja. Maksudnya lembaga swasta ya, baik itu pondok pesantren ataupun pondok alumni, ya di mana alumninya ada lulusan Madinah misalnya. Mereka melakukan rekrutmen untuk pendaftaran mahasiswa. Selama ini kalau sudah diterima, kemudian biasanya itu otomatis akan diurus visa segala macam, karena memang setiap kampus itu seperti perusahaan, boleh mengurus visa. Dan kalau sudah diberi visa, kemudian ada loaknya yang tadi Fajar sebutkan, otomatis beasiswanya
sudah positif mendapatkan beasiswa. Memang ini kendala-kendala harus kita akui. Kadang-kadang menunggunya itu bisa 2-3 tahun. Bahkan sudah kawan-kawan yang mendaftar itu sudah kuliah di negara lain ataupun di Indonesia. Bahkan ada yang sudah bekerja. Begitu sudah bekerja, sudah menikah, surat panggilan surat panggilan nongol, kira-kira begitu. Ini juga sering kami diskusikan dengan counterpart kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Saudi Arabia, bagaimana agar ada kepastian tentang penerimaan ini, agar kawan-kawan bisa mempunyai planning, kalau nggak diterima tahun ini akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini. Ini kan tidak. Kadang-kadang ada yang nasib beruntung, daftar beberapa bulan sudah ada kepastian. Ada yang sudah 3 tahun, bahkan sudah S2, sudah masuk S3, baru nongol ininya. Nah, ya tentu kita tidak bisa memaksakan itu ke Saudi Arabia, tapi kami selalu mengingatkan, selalu mendiskusikan agar ke depan kalau bisa ada semacam, kalau di Australia ada Ausaid, kalau di Amerika ada USAID, mungkin Saudi Arabia ada Saudia Aid. Jadi semuanya dalam satu pintu, sehingga mahasiswa Indonesia yang melamar di kampus-kampus itu sudah ada kepastian kapan melamar, kapan admission, kapan registration, kapan diterima, kapan berangkat. Iya. Ya namanya keinginan ya, tentu kan istilah nikah harus ada kesepakatan antara dua pihak. Kita inginnya demikian, mungkin Saudi Arabia ada hal yang lebih prioritas lagi dibanding urusan-urusan yang menyangkut yang kita bicarakan ini. Itu juga harus kita permaklumkan, gitu. Oke. Demikian. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini pertanyaan dari Ilham Diki Pratama. Ini tentang jurusan geografi. Mungkin Ustaz Satrian yang dekat banget sama jurusan geografi. Nah, beliau nanya tentang peluang untuk mendapatkan beasiswa S2 di bidang sains itu lebih besar dibandingkan dengan jurusan keagamaan. Apakah itu benar atau enggak? Dan kira-kira kalau melanjutkan pendidikan di Saudi itu boleh bawa istri atau enggak ya gitu? Silakan Pak Satria. Iya, silakan Pak Satria tentang geografi itu, tentang bawa istri juga, karena Pak Satria kan bawa istri juga kan, bawa keluarga. Mungkin saya wakilkan. Silakan berbagi. Iya, langsung saya jawab ya. Ya. Mengenai peluang untuk jurusan sains, saya pikir tidak disebutkan di dalam di dalam aturan penerimaan dan admission. Tapi memang secara umum yang mendaftar di bidang sains teknologi itu lebih banyak. Jadi sehingga yang diterima juga lebih banyak dibandingkan dengan jurusan Islamic Studies begitu. Jadi tergantung yang banyak yang mendaftar. Karena peminat yang saat ini adalah yang banyak adalah bidang sains teknologi, sehingga memang yang banyak diterima itu di bidang ini gitu dibandingkan bidang agama. Kemudian apakah memungkinkan untuk bawa keluarga? Alhamdulillah memungkinkan. Ya, apalagi kita juga di sini dikasih rumah ya, dan bagi yang belum yang ingin membawa keluarga, yang mau apply rumah juga harus daftar. Sepertinya sekarang sedang full rumahnya, jadi harus sabar dulu menunggu. Tapi sangat memungkinkan, insya Allah. Ya. Berarti ya bisa ya bawa istri. Nanti kalau di KU tuh ada asrama untuk keluarga, tapi harus ngantri juga gantian sama yang lain. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari teman kita, dari Ustadz Lukman. Beliau bertanya, di Saudi itu kan sekarang lagi ada penerapan Vision 2030 di bidang pendidikan. Nah, karena kita lihat di sektor formal itu, bidang teknik dan IT, itu telah dikeluarkan undang-undang seperti Saudisasi. Berarti pekerja minimal 30% dari kuota pekerja di sebuah perusahaan. Jadi 30% itu harus Saudi gitu. Nah, kemudian ada juga regulasi kenaikan pajak visa bagi ekspatriat yang hampir 12.000 rial per orang per tahun. Nah, kira-kira dari
peraturan-peraturan baru tersebut, kalau menurut Pak Ubaidillah, apakah akan ada kemungkinan Saudi tidak lagi menggratiskan mahasiswanya nanti? Kemungkinan itu pasti ada, sangat mungkin, sangat mungkin. Tapi sampai hari ini tidak ada wacana clue dari Saudi untuk untuk menghentikan beasiswa. Karena begini kawan-kawan, sebuah negara memberikan beasiswa itu juga bagian daripada misi pendidikan mereka. Jadi kalau saya melihatnya, mungkin kalau ditutup sama sekali sih tidak, tetapi mungkin dikurangi. Mungkin, sangat mungkin. Bisa saja karena anggaran pendidikan juga dikurangi, kan bisa terjadi. Tapi sampai hari ini saya belum mendapat informasi bahwa Saudi akan mengurangi beasiswa ataupun bantuan pendidikan bagi mahasiswa asing. Kemungkinan itu ya semua negara pun sangat mungkin gitu. Oke. Sebagian pertanyaan udah dibantu teman-teman yang lainnya, ada Muhammad Lutfi Hidayat udah membantu menjawab, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita kali ini. Kita di Saudi kan itu hukum Islam gitu Pak ya. Nah, apakah hukum Islam di Saudi itu benar-benar ditegakkan dengan setegak-tegaknya? Jadi kalau misalnya ada pencuri atau ada yang tindak kriminal itu langsung dipotong tangannya atau bagaimana, atau ada pengadilan dulu atau gimana Pak? Iya, setahu saya tidak semudah itu. Kapan seseorang dipancung, kapan seseorang dipotong tangan, tentu banyak pertimbangan-pertimbangan hukum. Orang yang mencuri barangnya tidak seberapa, langsung tidak demikian. Ada proses-prosesnya. Demikian juga apakah sudah ada koruptor? Ya ada juga. Banyak. Tidak semudah itu. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Tentu proses hukum di Saudi beda dengan proses hukum yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain. Dan ini saya anjurkan kepada kawan-kawan yang jurusan hukum, saya anjurkan untuk membuat tesis atau riset atau penelitian tentang prosedural peradilan di Saudi Arabia. Ini penting. Ini penting. Kalau Pak Atkum bilang ini yang banyak tidak dikaji oleh kawan-kawan yang di Fakultas Syariah. Sehingga kalau miskin tentang bagaimana sih prosedural hukum di Saudi Arabia, akhirnya yang terjadi adalah main kopas. Main kopas dianggapnya keputusan ataupun fatwa di Saudi cocok dengan Indonesia. Tidak. Apalagi kita kan menganut banyak mazhab ya. Tidak main kopas. Ada faktor-faktor yang melatar belakangi keputusan hakim. Saya bukan ahli hukum, tapi mungkin setidaknya ada kaidah fikih bahwa Masya Allah, saya kok lupa ya. Alasan hukum itu bergantung pada situasinya ya. Itu tolong kalau dari hukum bantu saya. Al-illah ya astagfirullahaladzim, saya lupa pokoknya. Jadi jangan main kopas. Al-illah gimana? Saya lupa. Al-illah yadurru ma'al hukmi. Iya, al-illah yadurru ma'al hukmi adama wujudan atau adaman. Begitu kira-kira Ustaz ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kopas, nggak cocok, karena itu ada metodologi khusus ini. Ini kadang-kadang maaf kawan-kawan yang menjadi dai kadang-kadang menganggap ya Saudi juga ada dinamikanya, ada fatwa bagaimana fatwa di Saudi dengan di Indonesia, di Malaysia itu ada dinamikanya.
Kalau Saudi memang cepat begitu fatwa bisa kejadian, misalnya sederhana sajalah. Ketika ada kejadian katakan ledakan di Jeddah beberapa minggu yang lalu, masih ingat ya Satria itu kawan-kawan kan? Langsung para MUI-nya kira-kira, ulama Hayatul Aulia al-Ulama fi Darajatil A'la di Saudi kira-kira ya, Hay'ah ulama itu yang ulama-ulama kibarul ulama langsung berkumpul dan memberi fatwa dan mensosialisasikan bagaimana bahayanya gerakan-gerakan terorisme. Kejadiannya hari Rabu, hari Jumat sudah disosialisasikan cepat, wajar. Karena Saudi adalah negara kerajaan. Begitu atasnya ulama yang di kerajaan bilang merah, semuanya merah. Beda di Indonesia. Indonesia harus dimusyawarahkan di MUI, NU pandangannya begini, Muhammadiyah pandangannya begini, Persis pandangannya begini, Matlaul Anwar pandangannya begini, di NTB itu apa itu ada Nahdlatul Wathon pandangannya begini, di Sumatera Al-Wasliyah pandangannya begini, semuanya diberi pandangan-pandangan, diberi kesempatan untuk itu. Ya, Makanya ini kadang-kadang kawan-kawan harus paham juga situasi yang terjadi di Saudi. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Ini satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman, mengingat waktu Saudi udah mau azan maghrib. Ini satu pertanyaan terakhir. Dan apabila ada pertanyaan lainnya, silakan tanya di akun Instagram PPMI Jeddah. Insya Allah adminnya akan menjawab. Ini pertanyaan terakhir yang udah di resend lagi. Mungkin saya tadi terlewat, mohon maaf. Ini dari Syafri Gunawan. Kasusnya beliau bulan Desember tahun 2018 mendapatkan LOA dan calling visa sebagai penerima beasiswa di King Saud University Riyadh. Qadarullah, beliau tidak jadi bisa berangkat karena istrinya sakit. Dan akhir tahun 2019 setelah menghubungi bagian penerimaan di King Saud University, beliau diinformasikan akan diterbitkan ulang LOA-nya. Nah, sekarang pandemi datang dan belum ada lagi kelanjutan dari proses pendaftaran aplikasi beliau. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada informasi kapan proses penerimaan akan dibuka lagi sehubungan dengan pandemi ini? Tadi sudah dijawab ya. Berarti tinggal cek lagi di website masing-masing kampus. Dan yang kedua, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Mas Safri? Apakah cukup dengan menunggu atau yang lainnya? Dan yang ketiga, mungkin ada bagian khusus di KBRI untuk memperoleh info terbaru terkait hal ini. Tadi ada juga kunjungi website Adikbud KBRI Riyadh. Tadi yang nomor 2, Pak, bisa dijawab. Baiknya segera komunikasi dengan PPMI Saudi yang ada di KSU sehingga bisa membantu bagaimana posisi terkini rekan Mas Syafril tadi, agar ditanyakan langsung nutulabnya. Itu yang lebih cepat karena tidak jauh dari domisili kawan-kawan di KSU. Saya rasa itu. Mungkin nanti langsung dikontak di PPMI. Iya. Bisa nanyakan Mas Ridho ataupun banyak di sana kawan-kawan untuk menanyakan status terakhir Mas Syafril. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin cukup saja pertanyaannya yang begitu banyak dan antusiasme peserta nggak terbendung. Ini masih banyak pertanyaan. Tapi semoga pertanyaan-pertanyaan yang terjawab sudah bisa menjawab apa yang ditanya dengan hati yang senang. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Ahmad Ubaidillah telah meluangkan waktunya bersama kami, bersilaturahmi bersama. Karena pembahasan tentang norma-norma ini perlu, saya teringat apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika, yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pernah bilang, jika saya diberi waktu 6 jam untuk menebang sebuah pohon, akan saya gunakan 4 jam pertama untuk mengasah kapak. Artinya persiapan harus dimatangin dulu sebelum kita terjun di medan perangnya. Kita harus tahu norma-norma yang berlaku di Arab Saudi sebelum kita tiba di Arab Saudinya. Dan tadi juga ada disebutkan oleh Ubaidillah bahwa Indonesia dan Saudi Arabia hubungannya sangat dekat, sangat erat, sangat baik, sehingga bisa memudahkan kita mahasiswa atau calon mahasiswa dalam berinteraksi dengan mahasiswa Saudi di kampusnya.
Dan yang terakhir sangat keren dari Pak Ubaidillah bahwa fatwa yang ada di Saudi atau hukum-hukum yang di Saudi tidak semuanya bisa diterapkan atau dibawa di negara kita Indonesia karena sudah berbeda antara Saudi dengan Indonesia. Terima kasih kami ucapkan pada moderator. Dari moderator cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berikan kepada MC. Ya. Saya terima kasih sudah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak sekali lagi kepada Bapak Ahmad Ubaidillah yang sudah meluangkan waktu untuk kita semuanya, sudah berbagi dengan informasi yang luar biasa menarik. Semoga ini semua mencerahkan kita semuanya dan mendapatkan balasan yang baik dari si Allah SWT. Karena sudah adzan di Saudi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Ahmad Fajar sebagai moderator yang telah bersama kita pada diskusi yang menarik pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta. Jangan lupa kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi form presensi untuk kami berikan e-sertifikat, dan juga nanti silakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab langsung saja direct message ke Instagram PPMI Jeddah. Semoga nanti akan kita bantu jawab sebisa kami. Sekali lagi kami mewakili PPMI Jeddah, Muhammad Lutfi Hidayat, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kami undur diri, pamit. Kita tutup semuanya dengan bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Mohon maaf.